Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriati Solihah, nomor absen 12, NIM 9322111119. Ini adalah buku filsafat hasil resumen saya tiap pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriati Solihah, nomor absen 12, NIM 9322111119. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran yang terdapat di teori pengetahuan atau teori epistemologi, yaitu teori aliran empirisme. Empirisme sendiri berasal dari kata Yunani empirikos, berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Dalam kata Yunani sendiri, pengalaman di sini berarti pengalaman indrawi. Kita tidak bisa merasakan sesuatu tanpa kita mencicipinya. Seperti manis, kita mengetahui rasa manis itu karena kita mencicipi dari makanan itu. Kemudian kita mengetahui suatu benda terasa kasar atau halus karena kita menyentuhnya. Kemudian babak dari aliran empirisme sendiri yaitu John Locke yang menciptakan teori tabula rasa yang berarti meja lilin. Yang maksud dari teori ini yaitu manusia itu adalah suatu kertas yang kosong, kemudian pengalaman-pengalaman tersebut mengisi bagian yang kosong tersebut. Namun pada teori empirisme ini terdapat banyak kelemahan, diantaranya yaitu keterbatasan indera, kemudian indera menipu dan objek yang menipu. Indera yang terbatas di sini yaitu ketika kita melihat sesuatu benda yang jauh itu terlihat kecil, sehingga sifat dari pengetahuan tersebut salah karena keterbatasan indera. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu indera menipu. Contohnya ketika kita sedang sakit, contohnya ketika sakit malaria, ketika kita merasakan suatu masakan yang aslinya terasa manis, namun pada saat kita sakit itu tuh berasa jadi pahit. Jadi pengetahuan yang dalam aliran empirisme ini akan bersifat menipu. Kemudian yang ketiga yaitu objek yang menipu seperti ilusi dan fata morgana. Objek itu yang mana objek itu sebenarnya tidak sebagaimana yang ditangkap oleh alat indera. Kemudian contoh dari aliran empirisme sendiri, contohnya yaitu ketika kita membuat suatu contoh saja kopi, kita tidak mengetahui bagaimana rasa yang pas dalam kopi tersebut kecuali kita tidak mengambil pengalaman dalam membuat kopi itu, mana takaran yang pas antara gula dan kopi itu sendiri sehingga menghasilkan kopi yang pas sesuai mulut kita. Kemudian tokoh filsafat, saya mengambil akal dan hati pada zaman Yunani kuno yaitu Heraklitus. Dalam Heraklitus sendiri dia menyebutkan manusia tidak dapat merasakan air sungai dua kali. Tidak dapat merasakan air sungai itu dua kali karena air sungai tersebut itu selalu mengalir, dan sehingga kita tidak bisa merasakan sifat air yang sama. Seperti pada kehidupan kosmos yang dinamis yang tidak pernah berhenti, ia selalu bergerak dan pergerakan itulah yang menghasilkan perlawanan atau perubahan. Dalam tokoh Heraklitus menyebutkan bahwa alam semesta ini selalu dalam keadaan yang berubah-ubah. Jadi dalam tokoh Heraklitus ini menyebutkan lebih kepada prosesnya. Oleh karena itu
menurut Heraklitus mengkonklusikan bahwa dasar alam semesta bukanlah bahannya seperti yang dijelaskan pada filosof sebelumnya yaitu Thales, tetapi pada Heraklitus ini menyebutkan lebih ke prosesnya. Pada pernyataan ini didapati bahwa kebenaran selalu berubah-ubah atau tidak sama atau tetap, seperti hasil penjumlahan 2 tambah 2 4. Nah, belum tentu esok jawabannya juga sama atau masih 4, dan pandangan ini merupakan warna dasar filsafat sofisme. Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada Heraklitus yaitu keadaan alam semesta musim. Tidak selamanya musim ini tuh panas dan tidak juga selamanya hujan, dan juga pergantian siang dan malam. Seperti juga yang lembab belum tentu esok akan lembab, bisa juga keesokannya itu kering. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang materi filsafat.